Perjalanan kami kali ini adalah meninjau sebuah unit kesehatan yang berada di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tempatnya Puskesmas Simangalam, pemirsa. Dari Jalan Lintas Sumatera menuju Puskesmas Simangalam kurang lebih ditempuh dengan jarak 12 km, pemirsa. Namun yang saya lihat menuju Puskesmas Simangalam sangat baik, pemirsa. Namun ada beberapa jalan yang sudah aspal tetapi sedikit bolong dan berbatu, pemirsa. Namun jangan khawatir, hampir sepenuhnya jalan untuk menuju Puskesmas Simangalam sangat baik, pemirsa. Ikuti perjalanan saya kali ini. Selamat datang di Puskesmas Simangalam. Kami siap melayani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Puskesmas Simangalam yang terletak di Desa Simangalam, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Mau tahu seperti apa fasilitas, pelayanan, dan kondisi yang diberikan oleh pihak Puskesmas Simangalam kepada para pasien? Ikuti perjalanan saya kali ini, pemirsa. Nah, sekarang saya akan bertanya langsung kepada Kapus Puskesmas Simangalam, pemirsa. Bagaimana ceritanya nanti? Let's go! Pagi, Bu, Pak. Bu, sesuai protap kami di Desa Simangalam, setiap pasien yang masuk wajib memakai hand sanitizer ya, Bu. Ya. Silakan nunggu di sana sembari kami mencari untuk kartunya ya, Bu. Iya. Oke, silakan Bu duduk. Dan sekarang saya sedang bersama Ibu Dr. Ferani Nasution selaku Kepala Puskesmas Simangalam, pemirsa. Dan sekarang saya akan meninjau secara langsung bagaimana persediaan obat-obatan, keadaan sekitar Puskesmas Simangalam ini ya, Bu. Boleh ya, Bu? Nah, pemirsa, let's go. Kita mulai dari mana duluan ya, Bu? Yuk kita mulai dari ruang apotik dan ruang farmasi. Ah, iya, Bu. Tiap ruangan Ya. kami menyediakan saran dan kritik. Jadi kami mengetahui apa saja saran dan kritik dari Pasien. pasien yang datang kemari, sehingga kami dapat mengetahui Memperbaiki, ya. apakah kelemahan kami serta puas tidakkah mereka terhadap pelayanan kami. Setiap ruangan ada kotak saran dan kritik. Nah, pemirsa, ternyata di Puskesmas Simangalam tersedia kotak saran dan kritik, di mana pihak Puskesmas Simangalam nanti dapat mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan yang telah mereka berikan. Nah, ini adalah ruang apotik. Ya. Ini ruang apotik. Dari sini pasien mengambil obat. Setelah dari poli, pasien mengambil obat di ruangan apotik Di ini. sini ya, Bu. Ya. Nah, apakah persediaan obat-obatan di sini sudah cukup lengkap ya, Bu? Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Mari kita sekali masuk ke gudang obat. Iya, Bu. Ini adalah gudang obat, ya, Ya. persediaan obat, stok obat. Alhamdulillah sampai sekarang puskesmas kami masih
tersedia obat-obat yang diperlukan oleh masyarakat. Apa kebutuhan mereka tersedia, belum pernah kekurangan obat, dan masyarakat juga puas dengan obat-obat yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Sudah cukup lengkap ya Bu? Alhamdulillah lengkap, mulai dari obat-obatan yang dari APBD, dari JKN juga ada. Kemudian juga karena musim pandemi ini, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan cepatnya menyediakan APD kita yang sudah lengkap. Sudah lengkap ya Bu? Ya, dari ini handscoon-nya, kemudian itu masker, hand sanitizer juga lengkap ya Bu? Lengkap. Kemudian juga itu ada hazmat, kemudian juga semua APD face shield semua lengkap ya. Sehingga saat ada kemarin itu ada ODP, jadi kami tidak langsung turun ke lapangan untuk melayani pasien tersebut. Iya, sudah lengkap semua ya Bu. Nah, selanjutnya kita ke ruangan yang mana nih ya Bu? Kita ke poli umum. Iya. Kita lihat. Sepertinya bangunannya ini baru direnovasi ya Bu? Oh iya betul, bangunan ini baru direnovasi tahun 2018. Wah, berarti masih baru ya Bu? Ini ruang poli umum ya Bu? Untuk pelayanan umum di Puskesmas Simangalam. Iya. Masuk. Ini dokter Farah, ini perawat kami, namanya Pak Tumuan. Karena musim pandemi, mereka memakai face shield ya Bu, untuk melayani pasien. Nah, ternyata alat OPD di Puskesmas Simangalam ini juga cukup lengkap pemirsa. Sekarang menuju ke poli gigi ya Bu. Nah, seperti ruangan yang lain, mempunyai kotak puas tidak puas. Jika mereka puas, akan meletakkan kertas warna hijau. Tidak puas, kertas warna merah ya Bu. Nah, ternyata selain kotak kritik dan saran, Puskesmas Simangalam juga menyediakan kotak survei kepuasan pemirsa. Nah, kita lanjut ke poli gigi ya Bu. Poli gigi ini sudah dilengkapi dengan alat dental kit. Luar biasa ya Bu. Sehingga masyarakat Simangalam yang dulunya dengan keluhan sakit gigi harus keluar ya. Namun setelah adanya dental kit ini disediakan oleh Dinas Kesehatan, mereka pelayanannya tidak jauh-jauh ya, harus keluar. Sekarang bisa di sini. Ini Pak Dokter lagi apa ini pasiennya? Lagi melihat giginya Bu, ada gelombang itu. Nah, ternyata sudah lengkap sekali fasilitas di sini ya Bu. Ya, alhamdulillah semua fasilitas di Puskesmas ini terlengkapi sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi ke Kanopan. Pelayanan primer itu mereka dapatkan di sini. Tercukupi sudah ya Bu? Tercukupi. Ya, kita lanjut ke lantai 2 ya. Kami Puskesmas Simangalam ini ada 2 lantai. Kalau lantai 1 dia khusus untuk pelayanan. Kalau lantai 2 itu administrasi. Yang pertama ruangan pertemuan, ruangan kampus, ruangan TU, serta ruangan pemegang program. Nah, ternyata Puskesmas Simangalam memiliki 2 lantai pemirsa. Nah, ini kamar mandi khusus pasien ya Bu? Pasien lansia dan pasien yang belum tergolong untuk lansia ya. Nah, ternyata kamar mandi pasien juga dibedakan pemirsa. Ada kamar mandi yang khusus lansia dan untuk kamar mandi pasien yang belum tergolong lansia ya Bu. Nah, sekarang kita naik ke atas ya Bu. Dan ini tangganya ada tulisan-tulisan ya, ini adalah 12 indikator dari PHBS. Yang pertama, keluarga mengikuti KB, persalinan, dapat imunisasi, ASI eksklusif, serta keluarga menjadi anggota JKN. Ini adalah isu-isu yang kami dapatkan, yang sering didapatkan di wilayah Puskesmas Simangalam. Kenapa ditaruh seperti ini? Agar kita bisa ingat bahwa di Simangalam, ada yang masih
berobat tidak sesuai standar, itu menjadi pacuan kita untuk meningkatkan pelayanan. Nah, ternyata di tangganya sendiri juga memiliki keunikan pemirsa. Nah, kita bisa langsung naik ke atas ya, Bu. Selain administrasi, kami juga memiliki ruangan laboratorium di atas. Oh, ada ruangan laboratoriumnya juga ya, Bu? Ya, karena alat-alatnya memang sudah lengkap. Sudah lengkap ya? Bisa untuk periksa golongan darah, kemudian Tes urin juga bisa ya, Bu? semua, dan inilah dia laboratorium tersebut. Nah, pemirsa, sekarang kita berada di ruangan laboratorium Puskesmas Simangalam. Nah, mau tahu seperti apa keadaan ruangan laboratoriumnya? Nah, kita bisa masuk ya, Bu? Nah, ini dia ruangannya. Ya, jadi di sini setiap ada pasien yang membutuhkan pemeriksaan lab, saya di sini ya, Bu. ya. Nah, satu hal yang saya kagumi dari Puskesmas Simangalam ini adalah kebersihan ruangannya ya, Bu. Ya, itu memang sejak lama saya terapkan pada anggota semua untuk meningkatkan kebersihan puskesmas dahulu, baru kita menerapkan ke masyarakat. Mulai dari kamar mandi, ruangan mereka sendiri-sendiri sampai ke halaman, semuanya harus bersih ya, Bu. Kita ke ruangan kepala puskesmas, ruangan Ibu sendiri ya, Bu? Saya. Nah, ini ruangan dari Ibu Dr. Ferani sendiri pemirsa sebagai Kepala Puskesmas Simangalam. Nah, untuk pelayanan administrasi juga ada ruangan khususnya ya, Bu? Ini ruangan administrasi kami. Ya, inilah dia. Berikut petugas administrasinya ya. Di sini mereka menyiapkan, misalnya ada yang meminta surat keterangan berbadan sehat, ada yang meminta surat keterangan untuk bekerja. Ternyata sangat-sangat lengkap sekali pemirsa. Untuk melakukan meeting atau setiap bulannya kami melakukan pertemuan lokakarya. Setiap bulannya kami juga ada ruang tersendirinya ya, Bu. Ruangannya yang alhamdulillah cukup nyaman, cukup baik ya. Ini dia. Jadi setiap ada pertemuan atau meeting antara internal anggota puskesmas, kami lakukan di sini. Di sini ya, Bu. Ya, di sini kami lakukan. Ya. Dan ternyata di Puskesmas Simangalam juga ada ruang pertemuan khusus pemirsa dengan keadaan yang cukup bersih dan dilengkapi dengan AC ya, Bu. Ya. Nah, ternyata walaupun berada jauh dari jalan lintas Sumatera, tetapi fasilitas dan kondisi Puskesmas Simangalam ini cukup sangat baik pemirsa. Hal ini membuktikan bahwa perhatian pemerintah dari Kabupaten Labuhan Batu Utara sangat baik terhadap fasilitas kesehatan ya, Bu. Bahkan fasilitas yang di pelosok desa sekalipun dapat mengimbangi fasilitas kesehatan yang berada di luar ya, Bu. Nah, cukup bagus pemirsa. Nah, selain ruangan-ruangan yang kita kunjungi tadi, kami juga memiliki ruangan untuk khusus kejadian atau pasien yang memerlukan tindakan yang gawat darurat, yaitu kami memiliki ruang gawat darurat ya, Bu, di bawah. Nah, itu memang dipisahkan dari bangunan agar tidak mengganggu pelayanan yang lain ya, Bu. Nah, ini ruangan gawat darurat yang saya sebutkan tadi. Nah, ini ruangannya khusus untuk pasien misalnya seperti kecelakaan atau memerlukan tindakan langsung ya, khusus ya, Bu. Langsung misalnya juga entah memerlukan di infus atau di sinilah dia untuk butuh tindakan khusus di gawat darurat untuk pelayanan konsultasi di poli umum. Dan ini dia. Halo Bu Dokter, teman-teman lagi ngapain ini? Selamat siang Bu Gaput. Selamat siang.
Nah, kita memang tiap hari melakukan pengecekan alat ya untuk kebersihan, dan sterilisasi dan kelengkapan alat-alatnya. Nah, ini kegiatan rutin yang dilakukan mereka, Ya. mensterilkan alat agar setiap pasien yang datang memang diberikan alat yang sudah steril, Higienis. hingga untuk menghindari infeksi kepada pasien tersebut. Dan ternyata di ruang RGD-nya sendiri memiliki pintu masuk khusus ya Bu, Ya, pintu. dari ruangan yang lain pemirsa. Bisa perkenalkan dirinya Pak? Bisa. Nama saya Melinda Awal, Nah, dari dusun berapa ya Pak? Dusun Persatuan, Desa Semangalam. Dari Dusun Persatuan Desa Simangalam pemirsa. Jadi sakit apa nih ya Pak? Makanya datang ke puskesmas berobat. Untuk periksa kesehatan saya. Nah, jadi saya mau tanya-tanya sedikit nih ya Pak. Nah, selain fasilitas, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih pelayanan yang diberikan oleh pihak puskesmas ketika Bapak sedang berobat ke puskesmas Simangalam ini? Cukup memuaskan. Cukup memuaskan ya Pak. Satu lagi, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk puskesmas Simangalam ini agar lebih maju ke depannya Pak? Para pemerintah, Ya, kami masyarakat Desa Semangalam cukup berterima kasih mana yang telah memberi kami pertolongan sebagai kesehatan. Cuma diberinya itu kepada pemerintah terutama Bupati, ya, tolong diperbaiki masalah jalannya kan kemarin. masalah jalan ya Pak. Karena banyak sekarang pasien itu yang berobat keluar termasuk terkendali jalan. Di jalan ya. Iya, masih banyak yang lubang-lubang lagi. Tapi mulai dari setengah perjalanan itu sudah hampir aspal semua ya Pak. Iya, iya. Nah, namun ada yang rusak mungkin karena sudah lama ya Pak. Jadi kedepannya harapan Bapak supaya jalan menuju ke puskesmas ini diperbaiki lagi ya Pak. Karena memang sudah ada beberapa titik yang sudah diperbaiki jalan. Iya. Cuma belum sampai ke titik nolnya seperti yang di puskesmas ini lah. Tinggal hanya sedikit lagi ya Pak. Sekitar 3 kilo lagi lah. Iya. Dan harapan para pasien adalah agar jalan infrastruktur mulai dari Dusun Sitio-tio sampai menuju ke Puskesmas Desa Simangalam diperbaiki. Dan sekarang saya sedang berada di ruang persalinan Puskesmas Simangalam pemirsa. Dan saya akan bertanya kepada salah seorang pasien yang ingin mengecek kandungan ya Bu. Dengan ibu siapa ini ya Bu? Dengan Ibu Betty Berutalan Dari dusun? dari Dusun Pasaran Desa Simangalam. Dari Dusun Parsauran Desa Simangalam pemirsa. Nah, menurut ibu sendiri bagaimana sih fasilitas di ruang persalinan Puskesmas Simangalam ini? Menurut saya fasilitas di ruangan atas persalinan yang ada di puskesmas ini sudah sangat memuaskan, dan untuk alat-alatnya juga sudah sangat memuaskan, dan pelayanannya juga sudah sangat memuaskan. Sudah hampir lengkap semua ya Bu. Nah, selain memuaskan, ada kelebihan pasti ada kekurangan ya Bu. Apa sih kekurangannya dari ruang persalinan Puskesmas Simangalam ini? Letaknya terlalu jauh. Letaknya yang terlalu jauh pemirsa. Nah, kalau akses jalannya sendiri Bu? Itu salah satunya yang mengurangi untuk mengejar untuk melahirkan ke sini dari jalannya, dimana dari jalan memang udah ada perbaikan, cuma masih ada yang belum diperbaiki. Ya, jadi untuk Bapak Bupati dan Ibu Kapusnya tolonglah diperbaiki untuk menyarankan jalannya diperbaiki supaya untuk datang berobat ke sini Lebih cepat ya Bu. cepat, Bu.
tetapi hanya tinggal sedikit saja ya Bu jalannya yang belum bagus ya. Nah, jadi harapannya hanya dari jalannya saja ya Bu. Kalau pelayanan sendiri yang diberikan oleh pihak puskesmas sudah cukup memuaskan ya. Sampai di sini perjalanan kita kali ini dalam meninjau salah satu unit kesehatan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sampai jumpa di unit kesehatan berikutnya. Puskesmas Simbang Alam tulus melayani dan peduli kesehatan Anda.